Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahmanul Khalik dengan NIM 2119331. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai istilah atau pengertian pendidikan yang belum seragam dalam mengungkapkan pengertian pendidikan yang sebenarnya. Istilah-istilah yang hampir sama pengertiannya dalam pendidikan, yakni melatih, mengajar, memelihara, dan mengurus anak. Mengajar dapat diartikan sebagai pemberian ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan potensi atau kemampuan berpikir seseorang. Membina artinya sebagai suatu kegiatan manusia yang membina seorang dalam perkembangan hidupnya. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dikaitkan pada nilai afektif, sehingga seorang dapat dilihat perubahan dalam perkembangannya untuk membentuk sikap sesuai dengan norma yang berlaku. Melatih diartikan sebagai usaha untuk memperoleh keterampilan atau aspek psikomotorik dalam diri seseorang. Untuk kegiatan melatih diberlakukan pelaksanaan yang terus-menerus sehingga mendapatkan kebiasaan. Maka pendidikan tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut. Pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etikanya. Dengan perkataan lain, pendidikan merupakan suatu kegiatan dinamis yang mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu. Jadi, pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian secara terpadu antara nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan tidak dipandang hanya sebagai usaha pemberian informasi dan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha mewujudkan keinginan, kebutuhan, kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Adapun pendidikan, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Martinus Jan Langeveld, menurut Martinus, pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Yang ketiga, menurut Ahmad Diran Marimba. Menurut Ahmad, pengertian pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang selanjutnya, menurut Stella Van Patten Henderson, menurut Stella, arti pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. Itu menurut para ahli pendidik. Pendidik lebih dari sekedar pengajaran, karena dalam kenyataannya pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu lainnya.
Dengan kesadaran tersebut, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan benar-benar merupakan latihan fisik, mental, dan moral bagi individu-individu supaya mereka menjadi manusia yang berbudaya, sehingga mampu memenuhi warga negara yang berarti bagi suatu negara. Pendidikan, meskipun memiliki multi makna dalam berbagai macam konteks, secara khas merupakan sebuah kegiatan manusiawi. Tindakan mendidik memang secara khas hanya berlaku pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah kekhasan yang membedakan kita dari binatang. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi, pendidikan membuat manusia membuka diri terhadap dunia. Manusia berkembang melalui kegiatan membudaya dalam memaknai sejarah di dunia. Adapun tujuan pendidikan yaitu ada 3 komponen. Dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh, dan akal. Satu di antaranya yaitu tubuh. Berkembang sesuai dengan sunatullah, artinya apabila manusia itu mengkonsumsi nutrisi, maka makanan yang cukup ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh dan bulat dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur-unsur dasar manusia agar masing-masing berkembang dan terjaga dengan baik. Adapun kegagalan pendidikan dalam memproduksi unsur-unsur tersebut menyebabkan hasilnya tidak kualifik bagi manusia dalam menjalankan peran khalifah. Lalu seperti apa tujuan pendidikan Islam itu? Menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam filsafat pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurutnya adalah identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Itu menurut Jalaluddin. Pandangan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Di antara para ahli, mereka yang kontra berpandangan berangkat dari paradigma filsafat ilmu, yakni kerangka dasar ilmu harus berawal dari pengalaman empiris, bukan dari wahyu yang kebenarannya sudah mutlak dan sulit dibuktikan secara empiris, karena bukan kajian keilmuan. Padahal Islam tidak seperti itu. Menurut pendapat H.A.R. Gibb, sebagaimana dikutip Jalaluddin, Islam bukan ajaran agama semata dan Islam hanya sistem nilai teologi semata, melainkan Islam juga suatu sistem peradaban yang lengkap. Artinya, Islam itu adalah ajaran yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tujuan pendidikan Islam tidak sekedar aspek duniawi atau konkret saja, tetapi juga aspek ukhrawi atau abstrak dan fungsional. Maka dalam kajian ini penulis membagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan Islam yang masing-masing saling berkaitan dan fungsional. Secara normatif ada 3 fungsi tujuan pendidikan. Pertama, tujuan sebagai pedoman bagi arah proses pendidikan. Sebagai pedoman arah tujuan pendidikan bersifat direktif dan orientasional bagi lembaga pendidikan. Yang kedua, tujuan tidak sekedar mengarahkan proses pendidikan,
melainkan semestinya juga menjadi sumber motivasi yang menggerakkan insan pendidikan untuk mengarahkan seluruh waktu dan tenaganya pada tujuan tersebut. Itulah pembahasan pada kali ini, yaitu tentang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.